Tidak semua bangsa memiliki anugerah yang telah diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Heho Pop Gengs. Makin mendekati pemilu 2024, gerak-gerik partai politik makin menarik untuk disimak. Salah satu yang menjadi sorotan adalah ketegangan antara Ketua Partai Nasdem, Surya Paloh, yang disebut-sebut baper dan pulang duluan setelah Jokowi memberi sambutan dan menyinggung soal parpol jangan sampai sembrono pilih capres. Tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Meski hal itu dibantah oleh pihak Nasdem, namun nama Surya Paloh terlanjur menjadi sorotan setelah memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden. Nah, kemarin kan aku udah jelasin nih silsilah Anies Baswedan. Sekarang yuk kita telusuri silsilah orang yang mendeklarasikan Anies jadi presiden, Surya Paloh. Suatu hari di awal tahun 2016 lalu, saat memberi pengarahan kepada pengurus dan kader Nasdem di Aceh, Surya Paloh menyatakan bahwa ia memiliki darah Aceh yang sangat kental. Baik kakek, nenek, ayah, dan ibunya semuanya berdarah Aceh. Surya Paloh juga lahir di tengah-tengah keluarga polisi. Ayahnya bernama Muhammad Daud Paloh, dikenal sebagai pejuang kemerdekaan dan seorang bayangkari negara yang terakhir bertugas sebagai Komandan Sektor Kepolisian Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, hingga wafat di tahun 1977. Beliau dikebumikan di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumut. Sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga yang gemar melakukan kegiatan sosial bernama Nursiah Daud Paloh. Surya Paloh mengaku dibesarkan dalam keluarga taat menjalani agama dan yang sangat disiplin dan penuh kasih sayang. Maka untuk mengenang jasa ibunya, ia mengabadikan nama Nursiah Daud Paloh menjadi nama masjid di dalam kompleks stasiun Metro TV, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Paloh sendiri adalah nama yang diambil dari nama Desa Paloh Lada di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Daerah Istimewa Nanggro Aceh Darussalam. Meski lahir di tanah Serambi Mekah, sebenarnya keluarga mereka lebih banyak dibesarkan di Sumatera Utara, terutama di daerah Pematang Siantar dan Medan. Di Medanlah Surya Paloh ini mengenyam pendidikan dan membangun kerajaan bisnisnya, memulai karir politik dan aktivis pergerakan. Pasangan Muhammad Daud Paloh dan Nursiah Paloh dikaruniai 4 orang anak. Mereka adalah Rusli Paloh, Rohana Yusuf Paloh, Usman Paloh, dan Surya Paloh. Rusli Paloh termasuk salah satu pendiri Partai Nasdem yang dikenal lebih senang menggunakan bahasa Aceh bersama rekannya, meski ia sedang berada di Jakarta. Ia meninggal pada 18 Desember 2019. Ia adalah ayah dari Ade Firsa Paloh, vokalis sekaligus gitaris band Sore. Sedangkan Rohana Yusuf Paloh lebih dulu menghadap ke Yang Kuasa pada 22 Maret 2014. Rohana adalah istri dari tokoh asal Aceh, Yusuf Gading, yang pernah menjabat sebagai Dirjen Bantuan Sosial di Departemen Sosial pada periode 1971 hingga 1978. Pasangan ini dikaruniai 5 orang anak. Salah satunya adalah Irsan Sosiawan Gading, Direktur Utama PT Media Jaya Bersama, yang sempat maju sebagai caleg DPR RI Dapil 1 Aceh tahun 2019 lalu dari Partai Nasdem. Dan saudara Surya Paloh yang bernama Usman Paloh sepertinya memutuskan untuk tidak pernah tampak di permukaan, sebab tidak ada rekam jejak mengenai dirinya di media manapun. Surya Paloh sendiri lahir di Banda Aceh 16 Juli 1951 dengan nama lengkap Surya Dharma Paloh. Saat kecil, ia sering ikut pindah-pindah karena mutasi dan promosi ayahnya sebagai anggota Polri. Masa kecil dan remaja Surya Paloh lebih banyak dihabiskan di Labuhan Ruku, Serbelawan, dan Medan. Sehingga ia lebih akrab dengan kultur Medan daripada budaya Aceh. Kemudian berkuliah di 2 fakultas. Pertama di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 1970 hingga 1972. Dan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Sumatera Utara pada tahun 1972 hingga 1975. Namun meski begitu, ia lebih banyak belajar mengenai politik dan bisnis di luar bangku kuliah.
Sehingga tak heran jika ia dianggap sebagai guru besar tanpa gelar oleh para kadernya. Sebab karir bisnis dan politiknya dianggap sukses gemilang dengan bekal pengalaman di luar kampus. Dalam dunia politik, ia memulai karir sebagai politikus dari Partai Golkar sejak tahun 1968 hingga 2011, kemudian menjadi Ketua Umum Partai Nasdem. Dalam dunia bisnis, selain mendirikan Harian Media Indonesia dan Metro TV, Surya juga memiliki 36 perusahaan yang dibangunnya dari nol. Sejak masa sekolah, ia telah mengenal bisnis dengan berjualan ikan asin, teh, dan karung goni. Saat SMA, ia sudah bekerja dan menjadi manajer travel biro Seulawah Air Service dan sempat mengelola Wisma Pariwisata. Surya Paloh pun memulai usaha pers pertamanya dengan mendirikan Surat Kabar Harian Prioritas pada 2 Mei 1986. Kemudian berkembang terus-menerus hingga menjadi salah satu raja bisnis media Indonesia. Ia bahkan mendapat gelar doktor honoris causa dari Beijing Foreign University karena dianggap berjasa dan memajukan hubungan Indonesia-Tiongkok lewat program berita Metro Xinwen, program berita berbahasa Mandarin pertama di stasiun TV nasional. Saat bisnisnya mulai berkembang dan karir politiknya mulai menanjak di Medan, Surya Paloh memutuskan pindah ke Jakarta dan menemukan pujaan hatinya, Rosita Barak. Keduanya menikah di tahun 1984 dan dikaruniai putra sematawayang, Prananda Surya Paloh. Rosita Barak adalah putri dari pengusaha terkenal dari Kalimantan Barat bernama Omar Barak dan Aisyah Barak. Yap, dia adalah tante dari Reino Barak yang merupakan suami dari Syahrini. Kini lebih dari 38 tahun, Rosita Barak mendampingi Surya Paloh dalam menjalani batrah rumah tangga, dalam suka dan duka, hingga menjadi salah satu pengusaha terkaya di Indonesia, dengan kekayaan mencakup 8,2 triliun rupiah. Dan meski kini usianya sudah 72 tahun, Rosita Barak masih terlihat stylish dan keren dengan rambut ungunya ya. Dan sekarang mari kita lihat putra satu-satunya dari pasangan Surya Paloh dan Rosita Barak, yaitu Prananda Surya Paloh yang kini sudah berusia 34 tahun. Pewaris tahta Paloh ini adalah generasi penerus kerajaan bisnis, karir politik, serta aktivis pergerakan sang ayah. Ia menghabiskan waktu belajar di luar negeri, mulai dari United World College of Southeast Asia Singapore pada tahun 2000 hingga 2002. Kemudian di ISS International School Singapore pada tahun 2002 hingga 2007 dan berkuliah di Monash University jurusan politik. Kini, Prananda Paloh tercatat sebagai anggota DPR Komisi 1 dari Partai Nasdem dalam 2 periode. Periode pertama 2014 hingga 2019 dan periode kedua 2019 hingga 2024. Prananda menjadi wakil dari daerah pemilihan Sumut 1 yang meliputi Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Serdang Bedagai. Selain anak, ada 2 nama yang kerap dikaitkan dengan Surya Paloh. Pertama, Syamsul Paloh. Ia adalah Ketua Kamar Dagang dan Industri Batam, serta aktivis anti narkoba dan memegang jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Anti Narkoba Provinsi Kepri. Meski tidak begitu dekat, namun keduanya memiliki hubungan kekerabatan dari jalur ayah. Keduanya sama-sama berasal dari Gampong atau Desa Paloh, Sigli Aceh Pidi, dan sama-sama memiliki garis keturunan Pang Hasan atau Panglima Hasan, pahlawan pergerakan Aceh pra kemerdekaan. Dan ada Nova Harifan Paloh yang merupakan keponakan Surya Paloh, dan kini Nova menjadi anggota legislatif DPRD DKI Jakarta periode 2019 hingga 2024 lewat Partai Nasdem juga.